Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Ini kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sore ini alhamdulillah kehadiran pakar kesehatan holistik ya, sudah amat banyak pengalaman yang dalam hal ini sekarang ini akan menjelaskan bagaimana mengenai diabetes. Diabetes ini orang kata the silent killer, pembunuh berdarah dingin. Kenapa? Kalau didiamkan, dia akan menyerang seluruh anggota tubuh, organ tubuh kita. Maka Indonesia pun menduduki ranking yang tinggi kelima secara persentase. Jadi dalam kesempatan ini kita mesti memahami apa itu diabetes, bagaimana mengetahui secara dini ada gejala diabetes, kemudian sudah ada bagaimana cara mengatasinya, dan kalau sudah ketahuan sudah terjadi diabetes, bagaimana cara menanggulanginya. Dan kita juga penting untuk memotivasi diri karena setiap ke dokter, termasuk pengalaman saya, mereka mengatakan nih para dokter bahwa diabetes tak akan bisa disembuhkan seumur hidup. Maka minumlah terus metformin ya. Nah, tetapi saya pribadi mempunyai keyakinan kuludain dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Pasti ada obatnya, walaupun itu tidak mudah. Oleh karena itu, tidak berpanjang waktu, mari kita sambut dengan gembira dan gemuruh Ibu Deni Suparti Salimat. Silakan kepada beliaunya, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kita bisa bertemu lagi di sore yang sangat luar biasa ini Pak Ustadz. Waktunya semoga kita dalam waktu yang singkat kita bisa ini. Sebentar saya mau pakai ini dulu biar nggak mantul. Oke, mungkin hari ini kita akan membahas tentang diabetes ya Pak Ustadz ya. Ya. Diabetes ini adalah satu penyakit, benar tadi Pak Ustadz bilang, the killer silent, dalam arti pembunuh berdarah dingin ya istilahnya seperti itu, dan itu bisa menyerang siapapun, tidak pandang usia, tidak pandang jenis kelamin atau status sosial ya. Ini harus sangat kita waspadai karena di Indonesia ini tahun 2017 kalau nggak salah kita peringkat 6 ya dunia ya. Maka dari itu hari ini saya tertarik sekali untuk membahas ini supaya kita semua insya Allah bisa memahami, sehingga kita kalau bisa memahami akhirnya bisa untuk menanggulangi sejak dini. Begitu kira-kira tujuan kita ya. Oke, kita akan mulai. Mungkin dari kita semua kadang-kadang ada yang pernah mengalami seperti ini ya. Sering buang air kecil ya, berat badan menurun drastis. Ya itu tidak selalu harus menurun sebenarnya. Nanti akan kita bahas bahwa diabetes ada 2 tipe. Ya, rasa haus yang berlebihan, jadi sedikit-sedikit haus, kemudian tapi mudah lelah. Jadi tenaga ini kayak habis gitu ya. Ada juga yang kegemukan ya. Tadi badan kurus, tapi juga ada yang gemuk. Jadi nanti akan kita bagi menjadi 2 tipe ya. Kemudian apabila kita mendapatkan luka, itu akan susah sembuh. Terus bawaannya pengen tidur aja, kemudian sering juga dibarengin dengan mata yang berkunang-kunang atau kabur gitu, sering kayak kadang ada blind spot gitu, jadi tiba-tiba gelap gitu. Nah itu adalah beberapa kriteria atau gejala yang biasanya timbul menyertai awal daripada diabetes ini. Nah, ini di sini saya menunjukkan data yang otentik ya. Ini terbaru ya 2021 dari International Diabetes Federal. Dari China menduduki peringkat pertama, disusul India, Pakistan, Amerika, dan Indonesia. Jadi kita sekarang peringkat kelima di tahun 2021 ini ya. Tapi tingkat kelima kita ini cukup tinggi karena apa? Penduduk kita 200 ya. Ini persentase ya, persentasenya sangat tinggi sekali. Jadi
ketika pada tahun 2017 saja terdapat sebanyak 425 juta orang mengidap diabetes di seluruh dunia. Jadi ini benar-benar satu warning ya buat kita semua, bahkan saya sendiri terutama orang tua, bapak, ibu saya itu mengidap diabetes semua. Tapi saya yakin mereka bukan keturunan dari eyang-eyang saya, tapi karena pola saja. Dan nanti akan kita bahas apa saja penyebabnya. Sekedar diketahui bahwa ini adalah tabel yang resmi secara internasional yang terbaru. Jadi Indonesia saat ini menduduki peringkat kelima dunia dengan nominal 19,47% ya. Oke. Jadi ini sangat-sangat, nah ini apa yang menyebabkan penduduk Indonesia banyak yang mengidap diabetes. Nah ini karena saya sering menyinggung bahwa pola makan orang Indonesia ini nggak bisa lepas dari nasi, yaitu nasi itu kandungan karbohidratnya paling tinggi di antara beberapa pengganti karbohidrat. Jadi tapi makanya saya sangat menyarankan kita mengkonsumsi nasi ini cukup 20% ya. Tidak lebih dari itu ya. Karena sumber makanan manusia itu memiliki 3 komponen besar, yaitu protein, karbohidrat, dan lemak. Ketika kita makan makanan yang berkarbohidrat seperti nasi putih, karbohidrat tersebut akan menjadi glukosa dalam tubuh kita. Nah, lalu glukosa ini yang seharusnya diproses oleh hormon insulin itu terbagi menjadi 2. Jadi glukosa itu larinya ke sel, yang lainnya ke darah. Kalau yang ke sel itu menjadi energi dan ke otak. Ke otak larinya untuk kita berpikir, kita untuk kecerdasan. Makanya orang diabetes kadang-kadang daya ingatnya itu menurun karena glukosanya ini banyak lari ke darah. Nah, yang mengangkut glukosa ini menjadi zat, dari glukosa menjadi zat tenaga itu adalah hormon insulin. Nah, ketika kita sudah mengalami kekurangan hormon insulin, maka glukosa ini juga akan mengalir ke darah. Jadi seharusnya ke sel, ke darah itu proporsionalnya lebih banyak ke sel, sehingga ada juga kandungan gula darah yang gula yang ada di darah kita, sehingga ketika kita cek di lab itu kalau glukosa kita, gula darah kita sebelum makan itu di bawah 100, tapi kalau acak itu di bawah 150. Nah, kalau kelebihan itu berarti banyak glukosa yang masuk ke dalam aliran darah. Begitu kira-kira. Dan kalau seperti itu, maka ya kita bisa sudah disebut kategori masuk golongan orang kena diabetes. Dan ini sangat berbahaya karena apabila darah kita mengalami kekentalan, itu larinya akan kemana-mana. Makanya banyak orang yang kena diabetes rata-rata mengalami komplikasi. Ini penyebabnya karena kadar gula yang berlebih yang ada di dalam darah, sehingga darah itu mengental-kental karena kebanyakan daripada darah ini. Kemudian, nah, diabetes ada terbagi menjadi 2, diabetes tipe 1, itu karena sistem kekebalan tubuh menyerang dan menghancurkan sel-sel pankreas. Artinya apa? Di tipe 1 ini kita sudah mengalami kerusakan pankreas ya, karena imun kita yang menurun atau kena autoimun atau sejenisnya, dan itu bahkan bisa dari seorang ibu yang hamil dalam keadaan kena diabetes itu bisa menurun ke anaknya langsung, bahkan ada bayi baru lahir yang sudah kena diabetes. Artinya apa? Kerusakan pankreas itu diserang oleh sel-sel kita sendiri karena kekebalan imunitas kita yang menurun. Nah, ini biasanya tidak ada kaitan dengan berat badan. Kemudian yang kedua, itu tipe 2 atau tipe B, biasanya tipe A, tipe B, tipe 1 atau tipe 2 sama saja. Itu disebabkan oleh sel-sel tubuh yang kurang respon terhadap insulin, sehingga artinya begini, kalau yang tipe 2 ini insulin masih berproduksi,
tapi tubuh itu tidak terlalu merespon oleh di insulin tersebut itu. Jadi akhirnya apa? Semua glukosa itu larinya ke darah, Pak Ustadz. Jadi bisa juga ini menyebabkan kegemukan. Akhirnya kan ada orang diabetes tapi gemuk. Nah, ini tipe yang kedua, biasanya seperti itu. Dan ini sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya, hanya dibantu dengan pola makan yang baik, olahraga teratur, minum air putih yang cukup. Ini yang tipe 2. Dan biasanya kita-kita yang sekarang ini kebanyakan mengalami tipe yang kedua. Jadi terjadi akibat dari pola hidup kita, pola makan kita yang kurang teratur, kurang bijaksana begitu kira-kira. Nah, mari kita lihat kira-kira solusinya seperti apa. Nah, ini. Faktor-faktor penyebab diabetes itu antara lain pertama adalah faktor genetik. Jadi ini sebenarnya hanya 50%. Ketika saya tadi bilang bahwa orang tua saya dua-duanya kena diabetes, saya harus waspada karena apa? Saya bisa terkena itu nilainya sampai 50%. Tapi saya yakin saya tidak punya keturunan secara genetik karena sebenarnya orang tua saya dari awal tidak kena diabetes. Kena diabetesnya sudah tua-tua, akhir hayatnya itu beliau baru kena diabetes karena pola yang dibangun, pola makan, pola mungkin kurang olahraga juga gitu. Kemudian faktor usia. Semakin usia bertambah, fungsi tubuh itu akan mengalami penurunan, termasuk cara tubuh untuk mengolah kadar gula itu. Nah, mestinya kan apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu semua akan menjadi glukosa. Nah, yang mengubah glukosa menjadi zat tenaga, energi ke otak itu adalah insulin dengan mengangkut dari luar sel dimasukkan ke dalam sel. Nah, kalau insulin dengan gula yang masuk itu tidak sesuai, akhirnya sisanya kan masuk ke darah itu. Jadi semakin kita usia bertambah juga seperti itu kira-kira Pak Ustadz. Jadi sebaiknya memang walaupun kita usia bertambah, pola makan diatur, olahraga teratur, kemudian minum air putih dan istirahat cukup, insya Allah itu tidak akan terjadi kepada diri kita ketika kita mengetahui bahwa diabetes itu terjadi karena ketidakseimbangan antara gula yang masuk dengan hormon insulin yang mengubah dari zat gula menjadi zat tenaga itu sehingga masuk ke aliran darah. Kemudian yang ketiga ada gangguan autoimun. Pada orang yang mengalami gangguan autoimun ini akan mengalami hilangnya kemampuan tubuh ya untuk memproduksi hormon insulin. Jadi sistem imun itu justru akan menyerang pankreas itu sendiri. Jadi pankreasnya ini mengalami kerusakan sehingga tidak maksimal untuk memproduksi hormon insulin. Kemudian makanan, konsumsi makan gula yang terlalu berlebihan ya. Kemudian es teh ya, Pak Sus sehari minum es teh berapa kali nih? Sudah es teh, sudah nasi. Ya. Kemudian malas bergerak atau mager ya, istilahnya mager ya. Jadi mestinya kadar gula tadi bisa diubah menjadi zat tenaga karena kita diem aja malas bergerak. Jadi kan larinya juga ke darah seperti itu. Kemudian kelebihan berat badan. Nah, ini yang harus diwaspadai. Kelebihan berat badan ini juga akan mengganggu stabilitas insulin untuk mengubah zat gula menjadi zat tenaga tadi karena faktor kegemukan ini. Penggunaan obat tertentu dalam waktu yang lama. Nah, ini juga akan menyebabkan kerusakan pankreas sehingga tidak maksimal memproduksi hormon insulin. Kemudian kekurangan cairan dalam tubuh. Makanya saya dimanapun saya seminar, saya selalu bilang minimal 0,03 kali berat badan. Itu makin banyak berat badan kita berarti makin banyak kebutuhan airnya ya. Nah, ini cara menanggulangi masalah diabetes ya di awal gitu ya. Mumpung kita belum kena ya kita harus waspadai. Pertama kali mengatur pola makan. Ini yang selalu saya sarankan, mengatur pola makan. Biasakan makan karbohidratnya maksimal 20%. Selebihnya adalah buah-buahan, segar dan sayur-sayuran.
ya air putihnya yang lumayan banyak, karena air putih ini juga akan bisa mampu untuk membuat seger gitu ya, membuat seger tubuh kita, kemudian juga melancarkan sirkulasi daerah urologi gitu ya. Kemudian olahraga yang teratur sesuai kapasitas tentunya ya. Kalau sekelas Pak Ustadz sama Pak Sus ya jangan maraton lah gitu ya. Cukup jalan kaki ya. Oke, sama menggerak-gerakkan badan semaksimal yang kita bisa ya. Nah, yang tadi mengurangi karbohidrat sudah dibahas tadi ya, mengkonsumsi sayur dan buah. Jadi kalau kita di Indonesia ya tidak kesulitan lah kalau hanya buah dan sayur saja ya. Minum air putih yang cukup, kemudian istirahat yang cukup. Kalau ini bisa kita jaga sebelum terjadi kerusakan pada pankreas kita, insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya diabetes ya. Nah, kemudian ini sering saya bahas ya kondisi kesehatan masyarakat. Kayaknya kita ini semua ada di subsehat ya yang 70% ini ya. Nah, ini untuk salah satu untuk mengatasi masalah daripada diabetes itu, salah satunya juga bisa dilakukan dengan cara ini. Kemudian kita ada solusi ya. Tadi kan sudah saya bilang untuk mengurangi karbohidrat, kemudian sayur dan buah itu adalah sumber antioksidan. Kemudian kita juga butuh enzim dari buah-buahan segar, karena enzim itu untuk meregenerasi sel pankreas kita, membantu metabolisme pankreas kita sebagai antioksidan, juga bisa untuk meregenerasi sel. Nah, solusinya apa? Saya sangat menyarankan untuk mengkonsumsi ya nutrisi yang baik ya, salah satunya adalah dengan minum susu profit ya. Susu profit ini apa kaitannya dengan diabetes? Yang pertama, dia sudah mengandung nutrisi yang cukup, kemudian mengandung karbohidrat yang tidak akan membuat gemuk karena sudah diubah menjadi asam amino esensial, di mana dalam 20 menit sudah diserap oleh tubuh menjadi zat tenaga tapi tidak bisa membuat gemuk. Yang ketiga, kandungan royal jelly-nya itu sangat kaya dengan enzim dan antioksidan. Jadi dia akan bisa membantu untuk meregenerasi sel dari pankreas yang mungkin mengalami kerusakan sehingga tidak maksimal untuk membentuk insulin. Nah, kemudian sifat basa dalam susu ini juga akan mengontrol metabolisme tubuh ini. Kalau tubuh kita ini basah, maka semua organ tubuh kita ini bisa bekerja dengan baik. Nah, kemudian selain untuk minum susu profit, saya sangat menyarankan untuk mengkonsumsi bagi yang laki-laki adalah kopi. Produk kita adalah kopi, ya. Kopi itu bisa untuk memperbaiki kualitas produksi hormon pada laki-laki, yaitu hormon testosteron, karena pada penderita diabetes laki-laki kebanyakan akan mengalami penurunan kualitas hormon testosteron sehingga menyebabkan gangguan pada disfungsi seksual secara keseluruhan. Nah, kita punya produk yang namanya kopi ya, kopi BC Awan. Nah, BC Awan ini bisa untuk membantu bagi penderita diabetes yang mengalami gangguan disfungsi seksual gitu. Jadi alhamdulillah kalau ada yang punya keluhan diabetes baik itu laki-laki maupun perempuan, selain mengatur pola makan, olahraga yang cukup, kemudian istirahat, air minum, saya sangat menyarankan untuk mengkonsumsi susu Etawa Profit ini dan kopi. Kopi dari BC Awan ini sangat-sangat luar biasa untuk membantu daripada penderita diabetes sehingga mungkin diminum dalam waktu 1 sampai 3 bulan, insya Allah akan kembali normal
seperti sebelumnya atas izin Allah. Kalau itu rutin dan tahap diabetesnya itu masih belum terlalu tinggi gitu. Mungkin sampai di sini Pak Ustadz, kalau mungkin ada pertanyaan. Dilanjut aja Bu Haji, tinggal mungkin 5 menit lagi ini sampai selesai. Ya. Jadi untuk penderita diabetes ini sangat-sangat harus menjaga pola makan terutama ya. Saya ulang-ulang berkali-kali pola makan karena apa? Diabetes yang tipe 2 yang biasanya dialami oleh orang-orang zaman sekarang karena akibat dari pola makan itu sangat bisa diatasi dengan mengatur pola makan. Ya, mengatur pola makan, karbohidratnya tidak lebih dari 20% ya. Kemudian untuk olahraganya juga harus rutin ya. Itu mungkin untuk mengatasinya seperti itu Pak Ustadz. Dan ini ada beberapa testimoni ya, mungkin yang nanti juga akan bisa kita share ya. Di sini kopi ini sebenarnya saya buka kopi dari tadi kok susah banget ya. Nah ini. Nah, di dalam kopi ini, nah ini, manfaat daripada komposisi ini yang paling banyak adalah menurunkan kadar gula dalam darah, mengatasi disfungsi seksual. Nah ini. Jadi ini manfaat dari tongkat ali, tribulus, dan panak ginseng ini sangat luar biasa Pak Ustadz. Jadi bisa bagi penderita diabetes yang sudah mengalami gangguan tersebut, saran saya selain mengkonsumsi susu Profit itu saya sarankan minum kopinya itu 2 kali sehari. Bagi yang tidak suka kopi, kita juga ada white tea ya. Di sini fungsinya hampir sama ya, di mana ada juga untuk sebagai antioksidan ya, antioksidan dan juga dia bisa sebagai untuk meningkatkan hormon testosteron. Kalau pada penderita wanita itu kalau yang sudah kena diabetes biasanya dia juga mengalami tidak keseimbangan hormon estrogen progesteron dan itu juga akan mempengaruhi keseluruhan fungsi organ tubuh. Makanya orang diabetes kalau itu perempuan biasanya mensnya itu juga tidak teratur ya. Kemudian baperan ya, perasaan itu sering-sering baper gitu. Kadang-kadang ada penderita diabetes pada wanita itu menangis sendiri tanpa alasan. Nah, itu termasuk hormonalnya sudah terganggu. Makanya kalau diabetes ini disebut silent killer ya, pembunuh berdarah dingin itu artinya bisa kemana-mana. Jadi berawal dari kadar gula kita yang berlebih ke dalam aliran darah, maka bisa larinya kemana-mana. Ketidakseimbangan hormonal ini yang sangat-sangat harus kita waspadai karena ini kadang-kadang di luar kontrol kita bagi laki-laki maupun perempuan. Ya, ini makanya ada solusi dari SNS 21 ini selain susu, ada produk yang luar biasa yaitu kopi biji awan dan white tea ya. Kedua produk ini sebagai alternatif untuk membantu menseimbangkan hormonal dalam tubuh kita, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi sangat-sangat dianjurkan minum susunya 2 kali sehari atau 3 kali, bisa untuk menutrisi dan juga bisa untuk memberi rasa kenyang. Walaupun kita tidak makan itu bisa memberi rasa kenyang, efek rasa kenyang. Kemudian yang kopi sama white tea itu bisa untuk menstabilkan hormonal dan juga bisa untuk antioksidan untuk meregenerasi sel pankreasnya dengan harapan dikonsumsi selama 3 bulan berturut-turut itu bisa untuk menstabilkan produksi hormon insulin pankreas kita sehingga kita tidak perlu lagi mengkonsumsi obat. Begitu, ya. Begitu kira-kira Pak Ustadz untuk pembahasan diabetes hari ini. Ya mungkin kita akan
lain waktu kita akan membahas lagi dengan tema yang lain lagi. Seperti itu, ya. Oke, Pak Baik, Ustadz. ya. Baik, terima kasih kepada pakar holistik kita, Ibu Renok Suparti, ya. Tepuk tangan yang gemuruh buat beliau. Jadi apabila saya simpulkan Bapak Ibu bahwa diabetes ini memang tadi the silent killer ya, pembunuh yang berdarah dingin dan bahaya, maka yang paling penting adalah bagaimana cara mencegahnya dengan pola hidup seperti tadi, pola makan, pola istirahat, pola pikir, dan seterusnya. Namun apabila sudah terjadi seperti Dodenok atau saya itu karena bukan keturunan, maka segera kita perbaiki pola hidup kita secara keseluruhan, ya. Terkecuali mungkin sudah ada keturunan, itu pun tidak harga mati 100%, ternyata hanya 50% saja. Sehingga kembali lagi kepada diri sendiri, ya. Dan yakinilah walaupun sudah divonis oleh dokter atau oleh siapapun bahwa kita diabetes, insya Allah akan sembuh. Sebab Allah lah yang maha penyembuh. Jadi masih ada harapan untuk penderita diabetes, tetapi tentunya kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena memang diabetes seperti apa yang sudah dirasakan oleh para penderita, termasuk saya sendiri yang orang lain mungkin tak tampak melihat saya diabetes, tapi baru gejalanya pun sudah parah. Misalkan buang air kecil 10 kali semalam itu sangat terganggu, sehingga besoknya lelah, ngantuk, hebatnya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, ya apa yang disampaikan oleh beliau tadi, ya terutama pencegahan kita jalani, dan apa yang sudah terjadi tetap juga resepnya sama, ya intinya di dalam pola hidup. Demikian untuk selanjutnya materi-materi lain akan kita konsisten istiqomah baik mengenai kesehatan, baik mengenai bisnis, baik untuk umum ataupun untuk khusus member. Demikian.